Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya akan bertanya tentang masalah anak muda zaman sekarang yang sedang dilema tentang pembahasan cinta. Pacaran dulu atau ta'aruf dulu? Atau nikah dulu, pacarannya belakangan. Nah, langsung saja ingin bertanya langsung kepada Gus Sofi, yang mana yang lebih betul, nikah dulu baru pacaran atau pacaran dulu baru menikah kemudian? Sedangkan di zaman ini kan zaman milenial, Gus. Yang mana zaman milenial itu katanya kalau ndak pacaran ndak asik, kalau pacaran ndak seru, ketinggalan zaman. Nah, kalau pacaran dulu kadang-kadang banyak yang bilang wah gampang pisah, wah gampang gini, gitu katanya, Gus. Gimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sebagai orang Islam, ya pasti harus mengikuti aturan-aturan di dalam Islam. Di dalam Islam tidak ada istilah pacaran, tidak ada. Yang ada khitbah, kemudian menikah. Jadi kalau pertanyaannya itu lebih bagus mana, menikah dulu atau pacaran dulu baru menikah, otomatis tahapan sebelum menikah itu ya khitbah. Khitbah itu melamar. Nah, dari melamar itu kita bisa diperbolehkan untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan. Dari wajah itu kita sudah bisa mengenali karakter seseorang, tidak harus dengan pacaran. Dan dari situ juga kita bisa melacak bagaimana kondisi keluarganya, apakah dari keluarga baik-baik atau tidak. Karena tidak sedikit orang-orang yang diawali dengan pacaran ternyata ujung-ujungnya juga perceraian. Dan tidak sedikit juga, banyak juga orang yang tidak pernah pacaran, bahkan pernikahannya langgeng sampai akhir hayat. Jadi yang lebih tepat itu ya khitbah melamar, dan itu diperbolehkan, dan bertemu juga diperbolehkan, melihat wajahnya juga diperbolehkan, asal ditemani dengan orang-orang yang mahram, diantaranya misalnya orang tua dan keluarganya begitu, yang ada hubungan mahram, dan tidak menimbulkan fitnah dan tidak menimbulkan hal-hal yang berbau maksiat. Setelah itu kalau dirasa cocok, ya sudah lanjut ke tahap pernikahan yang lebih serius. Lanjut ke tahap pernikahan. Baru setelah itu pacaran setelah menikah itu jauh lebih indah daripada pacaran sebelum menikah. Karena pacaran setelah menikah itu hal-hal yang awalnya dulu dilarang sekarang diperbolehkan dengan sangat bebas sekali. Misalkan pegang-pegangan pun diperbolehkan, berdua-duaan pun diperbolehkan. Coba seandainya sebelum menikah pacaran dulu, jangankan pegang-pegangan, berdua-duaan saja, anggap saja jarak 3 meter gitu. Betul. Sedang ngobrol-ngobrol, itu tidak diperbolehkan kalau pacaran. Karena memang itu adalah hal yang bisa mendekati kepada perbuatan zina. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, bukan jangan berzina. Hal-hal yang mendekati zina itu dilarang, apalagi berzina itu sendiri. Jadi dilema sebenarnya. Kita sebagai orang pesantren itu yang mestinya tidak perlu gengsi tanpa pacaran. Betul. Kadang-kadang ya justru tambah yang tidak pacaran itu ngerasa ketinggalan jauh, padahal itu adalah hal yang sudah sepatutnya untuk dijaga. Betul. Dan kebanyakan yang dirasakan, Gus, jadi ada beberapa problematika di masyarakat. Makanya jangan langsung nikah, toh akhirnya nanti pisah. Mending pacaran dulu. Nah, kalau pacaran dulu enak, saling mengenal. Nah, di sini apakah menjamin kalau pacaran dulu langsung mengenal dan juga kemudian menikah akan langgeng? Apakah itu menjamin, Gus? Ya, otomatis belum tentu menjamin. Sekarang yang menjadi permasalahan penting itu kita sebagai seorang muslim ya harus mengikuti aturan-aturan di dalam Islam, bahwa ketika pacaran otomatis di situ melakukan hal-hal yang maksiat, melakukan hal-hal yang dosa. Bagaimana mungkin orang ingin mendapatkan pernikahan yang berkah, pernikahan yang bahagia
dohir batin, tapi didahului dengan hal-hal yang dosa. Ini sangat sangat jauh sekali dari ajaran-ajaran Islam. Padahal kan masa ada pacaran yang Islami? Tidak ada. Pacaran yang Islami ya pacaran setelah menikah. Setelah menikah. Kalau pacaran sebelum menikah, tidak ada pacaran yang Islami. Walaupun misalnya cuma chat, WA, video call, sama aja. Arahnya ke sana juga. Arahnya ke sana juga. Begitu. Nah, akhirnya ada pertanyaan lagi Gus dari masyarakat. Kalau misalkan kita keburu menikahkan anak gadis kita, walaupun itu sudah cukup secara usia dan cukup secara keilmuan, itu kadang-kadang bisa diambil atau bisa dinilai gegabah. Maka dari itu anak perawan kita atau anak gadis kita biarkan dulu untuk berpacaran, biar dia mengenal siapa calon suaminya dan suaminya mengenal siapa calon istrinya. Gitu. Jadi dibiarkan untuk berpacaran dulu. Menyalahkan untuk langsung dinikahkan. Apa itu betul, Gus? Kalau menurut saya pribadi ya tidak betul. Karena kita itu sudah terlalu banyak dosa. Betul. Jangan sampai dosa kita yang terlalu banyak ditambahi dengan pacaran. Nanti bagaimana dia berharap nanti punya anak yang baik, anak yang berguna, anak yang soleh dan solihah. Bermula dari hal-hal yang melanggar aturan agama itu sangat jauh sekali dari harapan. Jadi ya tetap itu alasan yang tidak bisa dibenarkan di dalam Islam. Toh kasusnya juga cukup banyak. Kadang ada yang pacaran sampai 10 tahun. Pernikahannya tidak sampai setahun. Sudah cerai. Bosen soalnya sudah bosen di tahap pacaran sebelum menikah itu. Hanya ketika sudah nikah, ya sudah selesai. Nah, betul. Berarti kayak kredit mobil ya, Gus ya? Nah, betul. Kayak kredit mobil ya, betul. Di samping itu kan setan itu kan pinter ya. Kalau udah pinter ya udah mungkin bisa menyesatkan banyak orang. Betul. Setan itu kalau orang sebelum menikah itu digoda seakan-akan dia itu pasangan yang paling baik. Coba kalau sudah nikah, diarahkan ke pasangan yang lain. Betul. Ternyata ada pasangan yang lebih baik lagi gitu loh. Setan tuh visi misinya berubah antara sebelum menikah dan setelah menikah gitu. Antara inovator dengan provokator setan berarti di sini. Betul. Visi misinya begitu. Betul. Dan di sini Gus kita melangkah ke khidbah. Nah, tadi dijelaskan dengan Gus Sofi khidbah kemudian menikah. Di sini khidbah adalah melamar kan ya Gus ya. Iya, lamaran. Yang mana kita bisa melihat wajahnya dan juga telapak tangannya. Iya. Yang terjadi di sekitar kita bukan cuma melihat wajah dan telapak tangan, tapi bahkan bisa memegang tangan dan juga bisa jalan-jalan gitu Gus. Oh iya. Nah itu yang butuh sedikit pencerahan, penjelasan. Gimana seharusnya? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari segi Islam yang ada ya cuma khidbah dan nikah. Istilah tunangan itu sebenarnya ya tidak ada. Tapi bukan berarti tunangan itu tidak diperbolehkan, ya boleh-boleh saja. Dengan catatan itu hanya sekedar untuk menandai bahwa ini sudah di khidbah sama orang gitu loh. Dan dengan catatan yang lain juga, ketika tunangan itu anggap tunangan plus lamaran gitu udah ada masalah. Dengan catatan lagi ketika lamaran atau tunangan itu biasanya ada tradisi tukar cincin. Nah, tukar cincin pun itu juga perlu untuk di garis bawahi bahwa ada beberapa kesalahan, di antaranya biasanya yang masangkan cincin itu antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. calon mempelai perempuan. Betul, yang sudah jelas itu masih belum sah dan belum halal. Jangankan bersentuhan, berduaan saja tidak boleh, apalagi sampai memasangkan cincin sama-sama bergantian. Kalaupun harus begitu, ada cara yang lebih aman. Walaupun tunangan juga ada harus begitu ya. Yang lebih aman ya biarkan sama-sama orang tua. Misalkan yang perempuan ini, calon mempelai perempuan ini dipasangkan sama ibunya yang laki-laki. Calon ibu mertua. Sedangkan yang laki-laki ini, calon mempelai laki-laki ini dipasangkan sama calon bapak mertua. Itu lebih aman dan tidak terjadi hal-hal yang dosa. Walaupun bisa jadi juga di dalamnya ada acara-acara yang juga masih terkait dengan berbau dosa dan maksiat. Nah itu yang perlu
pahami. Dan yang kedua, tunangan itu kadang-kadang orang itu menganggap bahwa tunangan itu sudah sah. Betul. Sama seperti menikah, dan itu salah plus kaprah. Sehingga boleh boncengan kemana-mana, boleh berduaan, bahkan boleh satu Nginep. kamar nginep berdua, Betul pernah kejadian. tidur berdua. Itu ya otomatis tidak dibenarkan selama itu masih belum akad gitu loh. Kalau masih sekedar tunangan, tidak bisa menghalalkan sebuah hubungan. Hanya pernikahan yang bisa menghalalkan sebuah hubungan. Betul. Wah, Sambil untuk minum saya ini ya. monggo Gus, ini namanya es dadakan Gus. Nah, sedegan. Es degan. Nah, selain khitbah lanjut ke nikah. Ya kemana nikah ini kadang-kadang banyak ujiannya Gus. Apalagi Hamin 30 itu kadang-kadang banyak problematika. Kadang-kadang ya ada yang tiba-tiba masa lalunya datang, Oh iya. atau kadang-kadang tiba-tiba kita melihat kekurangan dari calon kita. Tiba-tiba ada juga ada masukan dari salah satu keluarga, itu gini dijelek-jelekan, akhirnya tergoyahkan. Nah, itu bagaimana cara kita mengatasi hati yang gundah? Yang pasti ketika mendengar kabar-kabar yang masih belum jelas begitu ya, kita harus klarifikasi, harus cari tahu yang sebenarnya, tidak langsung boleh mempercayai. Dan yang menjadi ukuran dalam sebuah pilihan pasangan, yang paling terpenting adalah agamanya. Agama, betul. Walaupun semuanya penting, karena ada beberapa kriteria untuk memilih pasangan, diantaranya karena nasab, karena kecantikan atau ketampanan, juga karena kekayaan. Tapi kalaupun ini diskor, mana yang harus besar? Fadfar bidzatiddin. Setidaknya agamanya bagus. Kalau agamanya bagus, insya Allah ini semuanya akan bisa diarahkan kepada hal-hal yang bagus juga. Tapi kalau dari keempat kriteria ini, dari nasab, kekayaan, rupa, dan agama ini presentasinya kecil, kemudian dia milih itu, ini susah untuk bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia, kecuali jika dia bisa yakin untuk membimbing betul. Agama yang sedikit itu menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bisa mengarahkan ya. Bisa mengarahkan begitu. Misalnya dia asalnya wanita jalanan, misalnya dinikahi oleh seorang ustadz, akhirnya dia berubah drastis, yang asalnya pakainya kebuka-buka akhirnya tertutup. Bagus kalau seperti itu. Jika memang tujuannya adalah bagus. Ya, khawatirnya kan tambah dia yang justru terpengaruh gitu. Dan juga yang mungkin sering terjadi di masyarakat, kita kan sedang membahas tentang itu ya Gus ya. Pernah saya bertanya kepada seseorang, apakah boleh saat akad seorang laki-laki didampingi langsung oleh mempelai prianya? Ini mungkin pertanyaan terakhir ini ya. Iya, yang terakhir. Karena sudah pas ke intinya nikah, gitu Gus. Apakah boleh Gus? Ya lagi-lagi sudah pernah saya katakan sebelumnya bahwasanya tidak ada yang bisa menghalalkan sebuah hubungan kecuali pernikahan. Ketika masih belum akad, kemudian ketika akad disandingkan antara laki-laki dan perempuan, otomatis masih belum halal. Jadi sebenarnya dari segi fikih, seandainya saja si perempuan itu ada di luar negeri, ya, ada di luar negeri, yang laki-laki ada di Indonesia, diakati, itu pun sah. Tidak harus ada di sampingnya, seandainya sudah menjadi istrinya ya Gus, ya, otomatis ya. Beberapa kali ada kejadian waktu saya masih di Tarim itu, ada santri yang diakati sama Habib Umar, istrinya ada di Indonesia, calon istrinya. Dan itu sah-sah saja, asal tahu namanya atau setidaknya tahu gambarnya atau pernah tahu rupanya. Dan walinya juga menyetujui. Walinya menyetujui. Jadi pemahaman yang keliru ketika akad harus berdampingan itu pemahaman yang keliru, karena secara hukum fikih masih belum sah. Betul. Dan itu hukumnya tetap dosa, walaupun pernikahannya tetap sah ketika memenuhi syarat rukun pernikahan. Cuma kalau tidak berkah kan gimana bisa mendapatkan hubungan yang bisa bahagia dunia dan akhirat. Nah ini mungkin PR ya Gus ya, PR untuk para penyuluh yang mana biasanya biasanya kan di KUA ada penyuluh Gus, ada penyuluh, ada penghulu.
iya. Seharusnya kalau ada yang berdampingan langsung ditegur. Atau haram, atau haram. Ya, enggak harus begitu. Oh, Artinya bukan ya? ketika dipanggil pun saya kira enggak wajib untuk ngikuti panggilan itu. Saya soalnya pernah menghadiri acara pernikahan. Bagi mempelai perempuan dimohon untuk hadir mendampingi dengan mempelai laki-laki. Oh, dipanggil itu. Dipanggil Oh. oleh MC-nya. Provokator itu. Tapi itu dia enggak datang. Bikin saya alhamdulillah itu. Kalau seandainya datang ini repot ini. Kita sebagai ustadz, sebagai tokoh ini Membiarkan gitu. Betul. Padahal itu adalah hal yang tidak benar boleh. dan hal yang keliru itu. Betul. Yang perlu untuk ditinggalkan. Oke. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Gus untuk jawabannya. Karena mungkin beberapa bulan ke depan ini kan memang musim-musimnya nikah. Musim pernikahan. Musim nikah, kemudian ada namanya musim kawin, Gus. Terus musim ada. hamil dan musim melahirkan. Ya, Ada musim kurban. musim juga. kurban, betul. Berarti nanti ketika pernikahan ada korban perasaan. Kurban. juga. Oh iya, ada yang ini. sakit hati. Betul. Terima kasih Gus atas jawabannya. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang akan datang bisa lebih dijawab lebih banyak lagi. Karena Amin. waktunya mungkin sekarang lebih terbatas. Insya Allah di lain kesempatan. Siap. Dan tetap di Masjid Al-Habsyi. Siap, keren. keren. View-nya keren, Iya. keren. Alhamdulillah. Terima kasih Gus ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.